Oke, sekarang kita bahas tentang reaksi pengendapan ya. Nah, tujuannya kita ilustrasinya seperti ini ya. Ilustrasinya katakanlah kita punya di sini larutan NaCl. Ya. Dalam larutan NaCl ini kan ada ion Na+ dan Cl- ya. Ya, ada juga Cl- di sini ya. Jadi Cl- ini sebenarnya bisa kita keluarkan ya. Misalnya dengan kalau kita punya di sini larutan katakanlah AgNO3. Di sini kan dalam larutan AgNO3 kan ada Ag+ dan NO3- kan. Nah, jadi Cl- ini kalau kita campurkan ini ke sini ya, larutan AgNO3 ke NaCl ini, Ag+ ini kan bereaksi dengan Cl- ya. Ya, terbentuklah AgCl. Reaksinya seperti ini, Ag+ dan Cl- terbentuklah AgCl ya. AgCl ini sukar larut di dalam air ya, tidak larut, jadi dia mengendap nanti nih. Ataupun wujudnya menjadi solid ya. Jadi mengendap di sini. Terbentuklah di sini AgCl padat. Ya, di sini dia. Ya, bulat-bulat ya. Nah, pertanyaannya apakah langsung mengendap gitu ya? Nah, jadi ini tidak ada syaratnya dia mengendap atau tidak gitu ya. Nah, apa syaratnya? Ya, coba kita lihat di sini. Ada syaratnya ya. Kalau tadi misalnya zatnya AgCl, zat yang terbentuk adalah AgCl, maka ada 3 syaratnya nih. Kalau nanti perkalian ya, Ag+ kali ion-ionnya kalikan dengan Cl- tadi ya. Ini katakanlah QSP lambangnya ya, bukan QSP lagi, kita buat QSP supaya jelas. Apabila perkalian ini lebih besar dari perkalian Ag+ dan Cl- ini lebih kecil dari KSP ya, KSP si AgCl ini, maka ini belum mengendap ini ya. Ini belum mengendap ataupun belum jenuh sama sekali ya. Belum jenuh ya. Apalagi mengendap ya, belum ya. Kalau perkaliannya nanti AgCl nih, Ag+ dengan Cl- ini ya, sama dengan KSP-nya, sama dengan KSP AgCl ya, maka ini belum mengendap juga ya, tapi sudah tepat jenuh dia. Tepat jenuh. Tapi belum mengendap ya. Kalau nanti perkalian ion-ion Ag+ dengan Cl- ini ya lebih besar dari KSP AgCl ya, AgCl, maka di sini dia terbentuk endapan. Terbentuk endapan ataupun mengendap. Nah, gitu dia. Mengendap ini sama dengan artinya menjadi padat dia ya. Jadi bisa dipisahkan gitu maksudnya dari larutannya. Nah, sebagai contohnya misalnya begini ya. Kita campurkan, katakanlah di sini kita ganti zatnya ya. Ini ada CaCl2, larutan CaCl2 ya, katakanlah 0,2 molar. 0,2 molar ya. 0,2 molar ya. Kemudian volumenya ini adalah 10 ml. 10 ml volumenya. Ada lagi di sini larutan yang kedua. Ini adalah katakanlah NaOH, larutan NaOH. Ya, konsentrasinya 0,02 molar. Ya. Volumenya sama 10 ml juga. Nah, pertanyaannya kalau ini kita campur ya. Ya. Ini kalau kita campurkan kan terjadi reaksi Ca, ini kan Cl2 ditambah NaOH. Ini reaksinya adalah CaOH 2 kali ya tambah NaCl. Ya, ini CaOH 2 kali ini sukar larut dalam air. Nah, apakah terbentuk endapan CaOH 2 kali itu maksudnya ya? Jadi ini mau kita cek ya. Caranya seperti ini ya. Kita cari dulu ion Ca. Kita cari juga ion OH- ya. Jadi tadi ini kenapa bisa terjadi reaksi ini kan dia gini.
Ini Ca2 plus, Cl min di sini, Na plus dan OH min. Nah, ini dengan ini kan terbentuk CaOH 2 kali gitu ya. Cuman apakah dia sudah mengendap ataupun belum ya? Kalau dia belum mengendap kan berarti masih dalam bentuk ion gitu ya. Nah, jadi coba kita periksa ya. Cara meriksanya ya, kalau udah tahu ini kita hapus dulu ya. Kita hapus ini. Tugas kita adalah mencari jumlah ion-ionnya itu sebenarnya ya. Nah, misalnya berarti kan di dalam larutan CaCl2 ini setelah kita campurkan kan volumenya menjadi, volume campuran kan menjadi 10 tambah 10. Jadi di sini kan 10 ya. Maka 20 ml ya kan. Artinya terjadi pengenceran di sini ya. Sehingga konsentrasi CaCl2 juga terjadi pengenceran. Ya. Jadi kita cari dulu konsentrasi Cl2 sekarang setelah dicampur ya. Nah, jadi kan rumusnya adalah M1P1 sama dengan M2V2 ya. Si CaCl2 dulu ya. CaCl2 0,2 molar tadi M1-nya kali volumenya kan 10. Sama dengan M2 yang mau kita cari volumenya di 20. Maka di sini dapat M2-nya sama dengan ini habis. Jadi adalah 0,1 bagi 2 0,2 tadi sini ya. Ini 0,2 ini kan. 0,2 dibagi 2 hasilnya adalah 0,1. Jadi CaCl2 sekarang konsentrasinya adalah 0,1 molar ya. 0,1 molar. NaOH kan pengenceran juga. Ya, berapa sekarang molaritas NaOH ya? Sama juga M1P1 sama dengan M2P2 ya. M1-nya 0,02, volume 1-nya kan 10 ya. M2-nya ini mau kita cari karena setelah pengenceran ya. V2-nya adalah 20, 10 tambah 10 juga ya, 10 tambah 10. Maka M2-nya di situ kita hitung ya setelah pengencerannya. Ya, tadi 0, ini 0-nya habis ini. 0,02 dibagi 2 hasilnya 0,01 molar. Ya, ini dia. Jadi kesimpulannya si NaOH sekarang bukan 0,2 molar lagi jadi tapi 0,01 molar. Nah, kemudian kita cari ininya. Ya. Berapakah ion ion Ca di dalam CaCl2 ini dan OH di dalam NaOH itu ya. Nah, jadi kita cari di sini ya. Ingat ya 0,1 tadi ini si CaCl2-nya. Jadi maka di sini kita cari konsentrasi Ca ya. CaCl2 kan terionisasi menjadi Ca2 plus dan Cl min ya. Ini 2 supaya setara ya. Maka di sini kan tadi adalah 0,1 setelah pengenceran tadi. Maka di sini 0,1 juga ya. 1/1 ini kali 0,1. Maka dapatnya 0,1. Jadi Ca2 plusnya adalah 0,1 molar. Nah, sedangkan kita cari lagi di sini si OH minnya ya. OH minnya ya. Tadi kan NaOH itu jadi 0,01 molar ya. Nah, maka kalau kita buat reaksinya kan NaOH ini pecah menjadi Na plus dan OH min ya. Maka kalau di sini 0,01 tadi ya. Nah, di sini juga adalah 0,01 M. Ini ya, 1 bagi 1 kali 0,1 dapat 0,01 M ya. Setelah itu, nah baru kita kalikan ionnya. Ya, kalikan ionnya. Nanti kita bandingkan dengan KSP-nya ya. Nah, terbentuk endapan atau enggak nanti ketahuan ya. Ya, tapi sebelumnya di sini KSP-nya diketahui ya. Nah, KSP-nya KSP tadi diketahui di sini ya. KSP CaOH 2 kali itu OH 2 kali itu sama dengan 8 kali 10 pangkat minus 6 ya. Nah, coba kita cari QSP-nya tadi ya, perkalian ion-ion tadi. Jadi kan kalau
CaOH 2 kali CaOH 2 kali kan triionisasi menjadi Ca2 plus 2 plus tambah OH min ya, di sini 2 ya. Nah, tadi kan si Ca-nya 0,1 molar ya. Nah, ini kan KSP-nya apa nih? QSP lah kita buat di sini ya. QSP-nya ya perkalian ionnya tadi ya. Ca2 plus 2 plus ya harusnya ya. Ca2 plus konsentrasinya dikalikan dengan OH min pangkat 2 ya. Nah, Ca-nya tadi 0,1 tadi ya. 0,1 dikalikan dengan OH min-nya tadi 0,01 kuadrat ya. 0,01 kuadrat. Ini kalau kita kalikan ini ya, hasilnya adalah setelah kita kalikan 10 pangkat ini 10 pangkat minus 4 ini 0,1 berarti 10 pangkat minus 5 ya. Inilah hasil kali ion-ionnya tadi. Kita bandingkan ya. KSP-nya tadi kan 8 kali 10 pangkat minus 6, sedangkan yang kita peroleh perkalian ionnya adalah dapatnya ini 10 pangkat minus 5. Jadi hasil kali ion tadi atau QSP-nya lebih besar dari KSP-nya. Ini 10 pangkat minus 5 kan lebih besar dari 10 pangkat minus 6 nih. Maka kesimpulannya adalah terbentuk endapan ya. Seperti itu dia cara mencarinya. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih.